Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun jama'ah Jum'ah rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, Al-Fakir selaku khatib berwasiat kepada Al-Fakir secara pribadi dan juga kepada seluruh para jamaah yang hadir di Masjid Nur Hidayah ini. Demikian pula para mustami'in wal mustami'at yang ada di sekitar Masjid Nur Hidayah ini, agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni dengan jalan imtithalul ma'murat wa ja'tinabil manhiyat, menjalankan segala apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi dari segala apa yang menjadi larangan Allah dan Rasulnya. Setidaknya kita yakin dengan janji Allah dan juga janji Rasulullah yang tidak pernah dusta, di mana disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai saja penduduk suatu negeri dan negeri terkecil adalah keluarga, sama-sama amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah menjanjikan niscaya aku bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi karena mereka banyak yang mendustakannya, maka Allah pun juga akan mencicipi azab atas apa yang telah mereka perbuat. Dan juga diperkuat pula di dalam surah Az-Zumar ayat 73, wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan digiring menuju surga secara bergolong-golong sesuai dengan kadar keimanan yang dimiliki. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada Jumat ini merupakan Jumat yang ada di penghujung bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini merupakan diambil dari kata tasya'aba yatasya'abu, yang dimaksud yaitu bercabang-cabang, bercabang-cabang di dalam pahalanya. Dan karena kita sudah berada di penghujung dari bulan Sya'ban ini, berarti kita sudah akan menuju bulan Ramadan, bulan yang merupakan syahrul rahmatin wa maghfiratin minallahir rahman, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan. Fa'ilam yufar fihi fahuwa maghbunun. Apabila dalam bulan Ramadan ini orang tersebut tidak diampuni, maka dia tergolong orang yang rugi. Akan tetapi nanti kita tinggal menunggu ru'yatul hilal yang dari pemerintah, yang juga yang diyakini oleh
Ahlussunnah wal Jamaah melalui ru'yatul hilal. Sebagaimana diaturkan di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in humma fa akmilu iddata sa'bana salasin. Berpuasalah dan berbukalah. Habisnya puasa ketika terlihatnya hilal atau bulan sabit. Dari pemerintah sudah memasang beberapa titik mulai dari Merauke sampai Sabang. Dan titik-titik yang berada di dataran tinggi untuk melihat hilal. Apabila memang nantinya di waktu sore menjelang maghrib terlihat bulan mulai dari beberapa titik yang dipasang oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama yang juga merupakan musyawarah dari para jumhurul ulama. Di antara titik-titik tersebut terlihat, maka kemudian nanti hasilnya nanti ada sidang isbat, sidang penetapan 1 Ramadan nanti malamnya. Apakah nanti bisa dibenarkan atau ditolak? Jika memang nantinya terlihat dan juga memang bisa diakui, maka disumpah berarti besok kita akan berpuasa. Apabila nantinya tidak terlihat, maka dalam sabda Rasul, sempurnakan sebagaimana hitungan Sa'ban 30 hari. Cuman andai kata ada yang sudah menghisap bahwa besok tanggal 1 Ramadan, silahkan karena memiliki dalil. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Jikalau kita mengingat di dalam firman Allah tersirat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman yang tidak asing kita dengar dari para mufti, dari para ulama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Ada 3 statement di dalam ayat ini. Yang pertama, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini yang pertama. Ada suatu pertanyaan yang merupakan oratoris, yang tidak perlu dijawab sebagai suatu pemantapan. Kalau orang mengatakan beriman, dia tidak berpuasa, tidak adanya udzur, perlu dipertanyakan keimanan seseorang tersebut. Yang kedua, sebagai statement yang kedua dari ayat tersebut, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan pula umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad juga berpuasa, hanya saja syariatnya yang berbeda. Sedangkan yang ketiga, tujuan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian mendapatkan titel ketakwaan, suatu titel yang bergengsi di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Jikalau kita mendengar di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya masuk ke dalam nerakanya Allah. Cuman bukan hanya kita perdalami dengan merasa senang begitu aja sementara tidak melaksanakan apa menjadi kewajiban Allah. Setidaknya rasa senang tersebut kita wujudkan dengan peningkatan amal ibadah, karena di dalam bulan Ramadan ini yang merupakan bulan gebiar pahala. Syahrul rahmatan wa maghfiratan minallah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan yang tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, pada suatu ketika Rasulullah waktu naik mimbar pada tangga pertama, Rasulullah mengucapkan amin. Pada tangga yang kedua dan ketiga, Rasulullah mengucapkan amin, amin sampai 3 kali. Fakulu, di waktu itu para sahabat bertanya, ya Rasul, kami mendengar tadi panjenengan mengucapkan amin, amin 3 kali. Apa yang dimaksud ya Rasul? Wahai para sahabatku, tadi ketika aku naik mimbar, malaikat Jibril datang. Ketika aku pada tangga yang pertama, malaikat Jibril mengatakan,
ada 3 golongan, yang mana 3 golongan ini termasuk orang yang celaka, orang yang tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Yang pertama, barang siapa yang di dalam bulan Ramadan ini tidak diampuni dosa-dosanya, dialah orang yang celaka. Rasul berdoa, amin. Yang kedua, barang siapa yang mempunyai kedua orang tua atau salah satu orang tua, tetapi tidak dijadikan sebagai jalur menuju surganya Allah, celakalah orang tersebut. Dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Tangga yang ketiga, ketika disebut namamu tidak ada jawaban sholawat, maka 3 golongan ini akan celaka. Sehingga Rasul mengatakan amin sampai 3 kali. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada bulan Ramadan ini nantinya sungguh banyak di antara nilai-nilai pahala yang memang Allah limpahkan yang tidak terukur. Kalau di dalam surah Al-An'am ayat 160 Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa yang mendatangkan melakukan satu amal kebaikan, Allah mencatat 10 lipat. Akan tetapi wakila wa fi rajabin bisab'in, dikatakan pada bulan Rajab kemarin dilipat gandakan menjadi 70 kalinya, wa fi Sa'ban bisab'i mi'atin, pada bulan Sya'ban 700 lipatnya, wa fi Ramadan bi alfin, pada bulan Ramadan bahkan menjadi 1000 lipatnya. Oleh karena itu, jadikanlah bulan Ramadan yang nanti kita hadapi ini benar-benar akan menjadi pelebur dosa-dosa kita. Tetapi fa'ilam yufarfi fawa maufbunun, orang yang tidak diampuni di dalam bulan Ramadan, maka sungguhlah orang yang rugi orang ini. Oleh karena itu, perbanyaklah ibadah kita, apakah melalui sholat, membaca Al-Quran, yang mana 2 amal ini merupakan bahasa komunikasi, bahasa dialog dengan Allah. Semakin sering-sering kita sholat, semakin sering kita untuk membaca Al-Quran, berarti kita sering berkomunikasi dengan Allah. Allah tidak akan membiarkan kita di dalam kesengsaraan. Kenapa hidup kita sengsara? Kenapa di dalam rezeki kita itu sering macet? Kenapa sering kita itu dihadapkan dengan berbagai macam problem? Monggo kita bercermin, bagaimana dengan sholat kita? Sudahkah kita sesuai dengan syariat? Sudahkah benar sholat kita? Sudahkah kita itu sholatnya karena Allah? Ingat, di dalam sabda Nabi Muhammad SAW ada suatu hadis yang ringkas, as-sholatu miftahu kulli khairin. Sholat merupakan kunci dari segala kebaikan. Dari sinilah kita, bagaimana dengan sholat kita? Apakah kita itu ringan? Apakah meringankan? Oleh karena itu, hadis yang bersumber dari Rabi' bin Malik al-Aslami radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi Muhammad berkata kepadaku, sal, mintalah. Fakultu, kemudian aku menjawab, kata Rabi' al-Aslami mengatakan, fakultu, aku menjawab, sa'alatuka ya Rasulullah murafaqataka fil jannah, aku memohon kepadamu ya Rasul agar sekiranya aku bisa berteman dengan panjenengan di dalam surga. Ghairu dzalik, tidakkah ada permintaan yang lain? Fakultu fadaka, itu saja ya Rasul. Kemudian Rasul menjawab, melanjutkan, fa inni ala nafsika bikasratis sujud, jika demikian bantu aku atas dirimu untuk memperbanyak sujud, maksudnya memperbanyak sholat. Karena sholat ini merupakan suatu amal yang sangat besar nilainya di hadapan Allah. Jadi apakah sholat wajib terutama? Ikuti secara berjamaah, karena kesempatan besar pada bulan Ramadan ini. Ada satu riwayat yang secara ringkas dikatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jalasa yauman ma'a ashabi. Pada suatu ketika Rasulullah duduk-duduk bersama para sahabat fil masjid, di masjid. Faja'a syabun ila babil masjid, datang seorang pemuda menuju pintu masjid. Wa huwa yabki, dia dalam keadaan menangis. Melihat si pemuda ini menangis, faqala Nabi, maka Nabi bertanya,
Mada yabkika ya syab, kenapa engkau menangis wahai pemuda? Qal, si pemuda tersebut menjawab, ya Rasulullah, mata abi wa laisa lahu kafnun wala ghuslun. Ayahku meninggal dunia dan tidak ada orang yang mau memandikan dan tidak ada kain kafan ya Rasul. Rasulullah merasa kasihan. Fa'amara Abu Bakr wa Umar, Rasul kemudian memerintahkan kepada Abu Bakar dan Sayyidina Umar untuk mendatangi jenazah si ayahnya orang ini. Setelah didatangi, apa yang dilihat? Jenazah tersebut wajahnya sebagaimana kalau mislal khinziril aswad. Wajah sebagaimana babi yang hitam. Melihat hewan najis ini, faroja ilan Nabi. Dua sahabat ini kembali kepada Anda menghabarkan bahwa jenazah ini wajahnya sebagaimana babi yang berwarna hitam. Faqama Rasul, kemudian Rasul berdiri dan mendatangi jenazah tersebut. Apa yang dilihat? Memang benar, wajah si jenazah tersebut babi yang berwarna hitam. Kemudian Rasul berdoa, akhirnya wajah tersebut berubah sebagaimana sedia kala. Dan sewaktu Nabi dan para sahabat ketika di waktu itu mau menyolati, berubah lagi menjadi wajah sebagaimana babi yang berwarna hitam. Kemudian berdoa lagi kembali sebagaimana asal. Akan tetapi ketika Rasulullah mau dan para sahabat memakamkan jenazah ini, berubah lagi menjadi wajah babi yang berwarna hitam. Maka Rasulullah bertanya kepada si pemuda tersebut, ayyusyab, ma ta'malu abik, ma ya'mal abuk, apa yang telah diperbuat oleh ayahmu? Qal, si pemuda tersebut menjawab, ya Rasulullah, abi tarikus sholah, ayahku orang yang meninggalkan sholat. Ini gambaran dan juga yang pernah terjadi di zaman Rasulullah. Orang yang meninggalkan sholat, wajahnya berubah menjadi babi. Sehingga Rasulullah kemudian sewaktu berada di atas kubur, Rasulullah berkata kepada para sahabat, ayu ashabi, unduru halaman tarokas sholatan. Lihatlah bagaimana keadaan orang yang meninggalkan sholat. Bahkan ya ba'atsuhullahu yaumal qiyamati mithl khinzil aswad. Kelak di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan sebagaimana wajah yang babi yang berwarna hitam. Naudzubillah. Oleh karena itu, para jamaah, perintahlah keluarga kita untuk sholat. Sebagaimana di dalam surat Thaha diaturkan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintah keluargamu untuk sholat dan bersabar dengan sholat. Demikianlah khutbah yang dapat saya aturkan. Semoga bisa memompa semangat kita, menspirit kita untuk melaksanakan dan meningkatkan amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan tahun ini benar-benar akan menjadi pelebur dosa-dosa kita. Dan juga semoga Allah dengan niatan kita bersungguh-sungguh sejak awal dari Ramadan, semoga Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar dalam keadaan terampuni dosa-dosa. Dan di akhir Ramadan nantinya kita digolongkan orang yang minal aidin wal faizin wal maqbulin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min hakim. Innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina bisyami syahri Ramadan wa ja'ala Ramadan syahra rahmatin wa maghfiratin minallahir rahman wa wasilatan fi nailil ghufran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa khairul insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad yahdi ila subulis salami war ridwan wa ala alihi wa ashabil kiram wa man tabi'ahum ila yaumiz ziham. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun.
وقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام وأهلك الكفرة والمشركين اللهم انصر أمة محمد اللهم اغفر أمة محمد اللهم ارحم واصلح أمة سيدنا محمد اللهم أهلك كفرة المشركين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة